Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan saya Supriyatna pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Materi kali ini yaitu sholat tarawih. Tujuan pembelajarannya satu, terbiasa menjalankan sholat tarawih pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih. 3.1. Menjelaskan pengertian sholat tarawih. 3.2. Memahami tata cara sholat tarawih. 3.3. Menyebutkan keutamaan sholat tarawih. Dan tujuan terakhir yang keempat, mendemonstrasikan tata cara sholat tarawih. Adapun tahapan pembelajaran kali ini, yang pertama pengertian sholat tarawih, yang kedua tata cara sholat tarawih, yang ketiga keutamaan sholat tarawih, yang keempat mendemonstrasikan tata cara sholat tarawih, dan terakhir tentunya adalah penilaian. Penilaiannya terdiri dari 4 macam penilaian. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dengan lembar penilaian diri. Yang kedua, penilaian sikap sosial dengan lembar penilaian antar teman. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan dengan tes tertulis. Dan terakhir yang keempat, penilaian keterampilan dengan cara mendemonstrasikan tata cara sholat tarawih. Silahkan kalian amati gambar berikut ini. Coba silahkan juga jelaskan apa makna yang terkandung atau maksud dari gambar tersebut. Pengertian sholat tarawih. Menurut bahasa, tarawih berasal dari kata tarawihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena sholat para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Menurut istilah, sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan, dilakukan sesudah sholat Isya sampai waktu fajar. Hukum mengerjakannya adalah sunat. Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Cara mengerjakan sholat tarawih sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya adalah niat dan waktu pelaksanaannya. Sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian atau juga berjamaah. Apabila dilakukan dengan cara berjamaah, tentunya manfaatnya lebih baik daripada sholat sendirian, yaitu akan memperoleh pahala 27 derajat. Terdapat dua macam pendapat tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Pendapat yang pertama, Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pendapat yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah witir 3 rakaat dengan 2 kali salam.
tata cara mengerjakan sholat tarawih. Yang pertama, niat, yaitu niat sholat tarawih. Ini merupakan niat sholat tarawih yang dilaksanakan sendiri. Usolli sunat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Apabila anak-anak niat sholat tarawih menjadi makmum, niatnya seperti ini. Usolli sunat tarawih rakaataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Selanjutnya, apabila kalian menjadi imam, maka niatnya adalah usolli sunatat tarawihi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya, yang ketiga membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, membaca surat pendek pada rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya, melakukan gerakan ruku seperti tertera pada gambar dan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi ini dibacanya 3 kali. Selanjutnya lagi i'tidal, yaitu berdiri setelah ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya berdiri dengan tartil, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min syai'im ba'd. Selanjutnya yaitu sujud dengan membaca
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ini dibaca 3 kali ya. Selanjutnya lagi, duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ingat posisi duduknya, ini tertera dalam gambar, posisi duduknya seperti ini dan juga posisi kakinya. Selanjutnya, sujud yang kedua ya sama bacaannya seperti tadi dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu berdiri pada rakaat kedua dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat pendek pada rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjutkan dengan ruku, posisi gerakannya seperti pada gambar, tegak lurus, membentuk derajat 90 derajat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ini dibaca sama 3 kali ya membacanya. Dilanjutkan dengan i'tidal atau berdiri setelah ruku dengan mengangkat kedua tangan dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. Selanjutnya berdiri tegak dan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Dilanjutkan dengan sujud ya, posisi sujudnya seperti yang terletak pada gambar dan kedua kakinya juga seperti yang dideskripsikan pada gambar dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sama ya membacanya 3 kali. Dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud sambil membaca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu posisi duduknya dan juga posisi kakinya diperhatikan jangan sampai salah. Selanjutnya sujud yang kedua pada rakaat kedua dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini posisinya seperti tadi. Perhatikan jangan sampai salah posisi rukunya dan posisi kakinya. Dilanjutkan, selanjutnya tasyahud akhir ya dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Selanjutnya membaca salam ya, menengok ke sebelah kanan yang pertama, selanjutnya menengok ke sebelah kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu tata cara sholat tarawih. Selanjutnya, sholat tarawih ini mempunyai beberapa keutamaan. Di antaranya, yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan sholat tarawih, insya Allah akan menambahkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat tarawih. Dan yang ketiga, keutamaannya, pahala ibadah sholat tarawih ditulis seperti sholat satu malam penuh. Dan terakhir, sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah dapat mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat tarawih dapat meningkatkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.